Kembali divisi negarawan, saya akan minta masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan topik kita malam hari ini, itu Kesatria Pancasila. Silakan Pak Hermaya. Terima kasih Mbak Vera. Kesatria Pancasila ini harus dibuktikan dengan memulainya. Pemimpin jangan lagi membuat aturan, karena aturan harus dibuat sebelum jadi pemimpin. Ini di negara kita masih terjadi. Pemimpin membuat aturan, padahal aturan yang membuat aturan itu harusnya pemimpin mengikuti aturan. Nah itu terjadi sama seperti Pancasila, lahir lebih dulu sebelum negara ini merdeka. Sama dalam agama, Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan halamal bayan. Ya apa yang terjadi? Al-Quran dulu. Baru apa? Baru insani. Baru kita manusianya. Harus apa? Harus tunduk pada aturan-aturan. Nah sekarang kita bukan diubah ya. Nah ini yang harus kita luruskan dulu. Nah siapapun pemimpinnya harus ikutin pada aturan. Jangan lembaga membuat aturan sendiri yang bukan kewenangannya untuk membuat aturan. Nah, ini yang harus kita luruskan. Oke, itu yang jelas menyalahi. Baik. Pelanggaran. Tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Oke. Nah inilah harapan besar kita, Pancasila akan tetap dipertahankan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah pilar dan landasan abadi untuk selamanya bagi bangsa Indonesia. Baik, Pak Marsudi. Negara Pancasila adalah negara yang dijalankan oleh pemimpinnya untuk ayyakunal hukmu bil adli bainan nasi jami'an. Bagaimana ketika membuat suatu kebijakan-kebijakan itu secara adil untuk dihadapkan seluruh manusia. Tidak terkotak-kotak karena wilayah, karena provinsi, atau karena agama. Tapi untuk bainan nas jami'an. Dan tidak juga terkotak-kotak karena beda agamanya. Ketika membuat kebijakan itu harus adil, semacam itu. Pemimpinnya itu begitu. Yang selanjutnya ayakunal hukmu bisyuro li anaha asasul hukmi as-solih. Ketika mau membuat kebijakan atau membuat undang-undang, aturan-aturan itu wajib dilaksanakan secara syuro. Karena dalam konteks Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Maka ketika mengambil keputusan apapun harus dengan syuro, dengan musyawarah. Nah, di konteks Indonesia musyawarahnya adalah dengan perwakilan yaitu DPR dan seterusnya. Ayakunal hukmu bisyuro li annaha asasul hukmi as-salih. Itu karena menjadi keadilan sosial. Iya, akan nantinya yang ditunggu-tunggu itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi membuat aturannya bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak saja begitu ya? Nggak bisa, apalagi dibuat sendiri untuk sendiri. Oke, Pak Gatot silakan. Baik, Pak Vera. Jadi konstitusi itu adalah pedoman yang dilakukan oleh para pemimpin, penyelenggara negara dan rakyatnya yang harus dipatuhi. Itu dulu yang pertama kali. Sedangkan sejak amandemen Undang-Undang yang keempat tahun 2002, itu undang-undang sudah neoliberal dan tidak berdasarkan Pancasila. Saya ulangi, tidak berdasarkan lagi Pancasila. Sesuai dengan perintah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Undang-Undang Dasar mengacu kepada Pancasila. Gitu. Kita sudah mengalami, contohnya sekarang aja, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita berhutang kepada 1 juta guru lebih. Yang honornya antara 300 sampai dengan 1 juta. Padahal Undang-Undang Pasal 14, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesehatan sosial. Tetapi bagaimanakah, mampukah kita membangun raga sekaligus membangun jiwa jika para guru masih prasejahtera? Itu tidak bisa. Tapi yang jelas, mulai di tahun habis reformasi sampai dengan sekarang ini, yang adalah kemunduran. Persatuan mundur, korupsi makin banyak, ya kan? Ekonomi mundur semuanya. Maksudnya apa? Kita sekarang ada di persimpangan. Apakah makin melanjutkan kita ke arah hancur atau kita kembali kepada akar negara Nusantara ini Pancasila. Nah, inilah yang harus bersama-sama mari kita berkolaborasi, berkooperasi tanpa persaingan bersama-sama untuk menyadarkan bahwa kita sudah jauh menyimpang dari apa yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Karena kejiwaan yang merubah undang-undang
4 kali amandemen itu bukan sama dengan leluhur kita. Leluhur kita membuat undang-undang menjaga Baik. agar jangan sampai anak cucu kita dijajah lagi. Baik, kita Jadi harus kita kembali kembali. pada ideologi Pancasila begitu ya, Jati dalam diri bangsa. jati diri bangsa. sebagai paling atas undang-undang. Baik. Maka Mahkamah Konstitusi harusnya dia mengacu kepada Pancasila untuk undang-undang yang ada. Gitu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya luar biasa, memberikan insight dan manfaat bagi kita semua. Dan bersama saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.